Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah 'alaina bil arifin waftah lana abwaab rahmatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Saya hormati tuan rumah, ketua DKM sekaligus Mustasyar pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bekasi, Kiai Haji Ibnu Hajar SAG. Semoga diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para jajaran pengurus MWC, baik Mustasyar, Rais Suriah dan Tanfidiyah. Sini ada Besok tadi Lahmudin sebagai Rais Suriah MWC Tarumajaya, Ketua Tanfidiyah Ustaz Habib Soleh, serta para pengurus Tanting se-Kecamatan Tarumajaya, terutama kita sebagai tuan rumah yaitu Ranting Desa Samudra Jaya, para penum badan otonom BP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor PAC Kecamatan Tarumajaya, yang saya hormati beserta para bersernya, para pengurus Fatayat, ada ya Fatayat ya, Fatayat juga Muslimat Kecamatan Tarumajaya, Ibu dan PPNU Kecamatan Tarumajaya, para hadirin hadirat rahimakumullah. Semoga kehadiran kita dalam acara Lailatul Ijtima' ini diberikan keridhaan dan juga diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya memberikan beberapa pengajian, saya sebagai pengurus NU juga di PCNU, juga di Kecamatan Tarumajaya di MWC juga sebagai Mustasyar. Jadi alhamdulillah ini banyak juga yang datang ini ya. Ketuanya dari Bapak Bijaksana. Iya, nggak apa-apa, yang penting NU. Ya, mengenai Nahdlatul Ulama, kita sebagai warga Nahdliyin harus mengetahui ya, bukan hanya ya NU secara turunan atau NU secara
nasab keilmuan. Tetapi sebagai warga Nahdliyin kita harus mengetahui fikrah, harakah, dan manhaj. Jadi tiga ini ya harus, paling tidak kita harus tahu fikrah. Fikrah itu pola pikir, pemikiran, ya, pola pikir kita. Kemudian harakah itu gerakan kita, dan manhaj itu metode di dalam organisasi maupun di dalam pengajian. Nah, ini sebagai warga Nahdliyin harus tahu ini. Ya, fikrah kita sebagai warga NU yaitu pola pikir yang memiliki landasan sumber dalam keagamaan dan kemasyarakatan. Sumber keagamaan kita yaitu adalah Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ini bagaimana ya para guru kita juga ini harus tahu. Jadi Al-Quran, hadis, ijma', qiyas ini merupakan landasan sumber keagamaan kita. Tidak cukup hanya Al-Quran dan hadis saja. Kenapa? Karena zaman ini selalu berubah dan harus ada jawaban hukumnya. Contoh ini, di dalam Al-Quran itu diperintahkan secara umum kita melaksanakan sholat. Aqimus sholat. Ya. Dan diberitakan tuh laksanakan sholat. Nah, sholatnya sholat apa? Tidak ada di dalam Al-Quran. Ya, sholat maghrib, sholat zuhur, sholat subuh, sholat isya, sholat asar, itu tidak ada penamaannya. Adanya di mana? Adanya di hadis. Nah, maka tidak cukup sumber keagamaan kita itu hanya Al-Quran saja, harus dengan hadis. Kemudian, ya, ketika kita berada misalnya di suatu tempat, misalnya untuk melaksanakan sholat ini, sholatnya itu sholat wajib, sholat fardu, kita suatu waktu misalnya melaksanakan ya, rihlah atau perjalanan keluar angkasa. Misalnya nih, Ustaz Adib ya dikasih tiket, ya kan sekarang mau jalan-jalan bukan luar negeri doang, keluar angkasa kan. Dikasih tiket buat jalan-jalan keluar angkasa gitu, naik Apollo. Oh, Ustaz. Ya, kalau pikir kan gitu, permisalan ya. Lah, terus sholatnya gimana nanti di luar angkasa? Lah, harus dijawab. Mau dicari di Al-Quran yang 6.000, satu kaul 6.666 ayat, ada yang mengatakan 6.363 ayat, nggak ada sholat di luar angkasa. Maka dijawabnya ya dengan menggunakan qiyas. Dijawab dengan ijma. Belum ada dulu zaman sahabat, zaman ulama salafus soleh itu ya Apollo yang keluar angkasa gitu. Ini permisalan seperti itu. Atau contoh lain, ya, kenapa harus ada ijma dan qiyas? Ini dalam hukum
narkoba itu ganja, kemudian sabu-sabu, ekstasi, ya termasuk tramadol itu. Kalau itu pada tahu itu. Ansor tahu-tahu dikit lah gitu ya. Lah ini kalau dihukumi ditarik kepada hukum, dicari hukumnya di Al-Quran dan hadis, nggak ada. Hukumnya itu nggak ada. Hukum ganja ya. Ya, coba Kiai Lamuddin ada nggak tuh? Tahu hadis ya. Ustaz ya. Nggak ada. Yang ada innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum turhamun. Yang ada khamr. Nah, kalau kita hanya menggunakan hukum, landasan hukumnya dalam hukum fikih itu hanya Al-Quran dan hadis saja, maka bisa jadi ganja itu diperbolehkan. Tetapi karena kita menggunakan kias, maka hukumnya itu dikiaskan. Hukum ganja, hukum sabu-sabu, bukan sarapan bubur kan? Ya, yang minum-minuman ya anggur merah, kopi miring, ya kayak begitu dah. Ya kalau mandor mah tahu tuh ya. Gitu. Lah ini kalau dicari di Al-Quran dan hadis nggak ketemu. Ya harus dengan kias. Maka dikiaskan, dianalogikan antara ya narkotika itu dengan khamr. Ada ilat ketika kita mengaji kias itu berarti ada ilat, ada alasan. Alasannya apa? Muskir. Muskir itu memabukkan. Maka ilatnya sama, yaitu muskir, memabukkan. Maka menjadi haram karena dikiaskan kepada khamr. Nah, ini. Maka kita berlandaskan hukumnya itu Al-Quran, hadis, kias, ijma dan kias. Itu secara fikih. Nah, kalau diterangkan lagi lebih jauh nanti kita cukup semalaman ya. Harus ngaji usul fikih gitu. Oke, Lamuddin dah ikut tugas sebentar. Iya. Iya. Oke, Lamuddin kan ini promosi ini ya. Nantinya setiap hari beliau itu ngaji alfiyah, beliau ya. Terus apa lagi kan? Alfiyah, terus usul fikih ya, ngaji ya. Nah, kemudian itu secara landasan hukum kita itu ya Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Kemudian memiliki manhaj, ya, metode kita itu bermadhab. Manhaj kita itu bermadhab. Nah, sebab sekarang ada Islam yang tidak ya menggunakan madhab. Maka Nahdlatul Ulama dari sejak berdirinya sampai saat ini memiliki manhaj bermadhab ya, dalam fikih di tiga ulum syariah. Dalam fikih itu 4 madhab, itu madhab Imam Hanafi, Imam Malik ya. Yang pertama madhab Maliki, yaitu Malik bin Anas ya, imam madhabnya. Yang kedua madhab Hanafi, Nu'man bin Thabit ya, nama aslinya Imam Hanafi itu Nu'man bin Thabit. Nah, kemudian madhab Syafi'i itu coba adil, nama aslinya Imam Syafi'i ya. Ntar saya kasih ucap nih. Muhammad bin Idris ya, As-Syafi'i. Jadi As-Syafi'i itu ya nama belakangnya ya, aslinya Muhammad. Kemudian mazhab Hanbali yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Nah ini secara
secara manhaj, ya, secara manhaj yaitu kita bermadhab. Dalam ilmu tauhid kita memiliki madhab dua, yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini akidah atau tauhid yang kita sebagai rujukan warga Nahdliyin. Itu yang kita sering kaji, yang kita sering ngaji, misalnya Aqidatul Awam, itu metode-metode seperti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ya, Aqidah 20, wujud idam baqo, ya, yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Nah, ini madhabnya yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Tetapi kita ini lebih terkenal Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, kalau di negara Afghanistan, Tajikistan, ya, kemudian ya yang Tantan gitu ya, ya Kazakhstan, Turkmenistan, itu lebih terkenalnya Imam Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi. Karena hampir sama, ya, hampir sama cara-cara di dalam ilmu akidahnya. Yang ketiga yaitu dalam tasawuf, ilmu tasawuf kita yaitu bermadhab Imam Junaid Al-Baghdadi dan juga Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Ya, jadi Imam Ghazali. Jadi nama asli Imam Ghazali itu Abu Hamid. Ya, jadi dia punya anak itu Hamid, jadi makanya dipanggilnya Abu Hamid, bapaknya Hamid. Ya. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Ya. Itu rujukan ilmu tasawuf Islam. Ya, biasanya yang sering dikaji itu kitab Ihya Ulumuddin, ya, Minhajul Abidin, ya. Kemudian para ya ahli-ahli thariqah, ya, dalam di ilmu tasawuf itu, termasuk Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Syadili, ya, Abu Hasan Al-Syadili itu yang mengharmonisasikan antara ilmu syariat dengan ilmu hakikat. Ini manhaj daripada warga Nahdlatul Ulama. Jadi harus tahu kita fikrahnya Nahdlatul Ulama seperti apa, ya, kemudian harokahnya seperti apa, dan juga manhajnya seperti apa. Harokah kita itu dakwah kita, pergerakan dakwah kita ini, ya, sesuai dengan, ya, yang dilakukan para pendahulu kita, para wali-wali songo. Ini harokah kita itu harus seperti itu. Ya, ud'u sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini harokah kita. Ya, mengajak dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Apa bijaksana ini? Bil hikmah, ya, dengan kebijaksanaan. Jadi mengajak, ya, pergerakan itu mengajaknya dengan secara bijaksana. Jadi nyambung aja nih ya. Aduh. Tadi juga saya nih, kalau Pak Kadus ya. Ya, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan kata-kata yang baik, mau'izatil hasanah. Wajadilu billati hasan. Ya, kalaupun ada perdebatan, ada, ya, diskusi, ya, dilakukan dengan diskusi yang baik. Ya. Maka kita mengetahui fikrah kita seperti apa, manhaj kita seperti apa, dan harokah kita seperti apa. Nah, termasuk ini Lailatul Istimah, ini malam perkumpulan ini, Lailatul
itu kan malam, istimewa itu perkumpulan. Jadi malam berkumpul ini termasuk harokah kita ini. Ya, termasuk salah satu harokah kita. Ya, nanti mau mengadakan hari santri termasuk harokah itu. Ya, kalau bahasa Kiai Ma'ruf Amin itu, ya baru kemarin itu beliau bedah buku gitu ya di Hotel Sahid itu, jadi fikrah harokah wa manhaj Nahdlatul Ulama perspektif Kiai Ma'ruf Amin. Jadi kata beliau itu gini, yang harus kita gerakan saat ini adalah bagi warga Nahdlatul Ulama yaitu harokahnya diperbanyak. Artinya pergerakan ya seperti ini, kegiatan-kegiatan seperti ini ya harus diperbanyak untuk mengenalkan Nahdlatul Ulama, dan tidak lupa harus tahu tentang fikrah, harokah dan manhaj sebagai warga Nahdlatul Ulama. Jadi cuma tidak hanya ikut-ikutan, kata beliau gitu. Ini saya lihat videonya gitu, nggak hadir sih Pak. Ya, itu mungkin sebagai pengantar ya mengenai Nahdlatul Ulama, ya, karena saya juga sebagai wakil katib ya PCNU ya Kabupaten Bekasi, ya walaupun nggak disuruh dari sana ya, karena saya sebagai warga Nahdien ya saya ingin menyampaikan apa yang saya tahu ya. Sebelum kita memulai kajian ini, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semua. Ala hadhihi wa lillahi salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sahibul Hikam. Syairullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati Syekhina Muhammad Hadi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan kitab Hikam. Kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani yang judulnya Misbahul Dolam. Di Syekh Nawawi itu punya syarah hikam juga, namanya kitabnya Misbahul Dolam. Jadi beliau mensyarahi kitab hikam itu secara perbab. Jadi kalau kitab hikamnya itu, matan hikamnya itu kan tidak ada pasalnya, tidak ada bab-babnya. Tadi saya mau bawa, ada di mobil. Kalau saya tadi bawa kitab, kelihatannya kayak gimana gitu. Jadi kalau saya jadi lihat di HP aja lah gitu. Ada kitab ya. Kebetulan itu jadi baru ditahqiq sama perkumpulan Nahdlatul Turas ya. Jadi di kalangan-kalangan santri ya di PBNU itu ada perkumpulan namanya Nahdlatul Turas, itu mentahqiq kitab-kitab ulama Nusantara. Nah, jadi besok juga di Muktamar mau ada pelatihan tahqiq ya. Pelatihan tahqiq untuk mentahqiq ya kitab-kitab ulama Nusantara yang tadinya berbentuk manuskrip, kemudian ditahqiq ya, kemudian diterbitkan.
Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani itu memiliki kitab Syarah Hikam per bab. Dan bab pertama itu beliau mencantumkan tentang ilmu. Kemudian bab keduanya, bab selanjutnya itu mencantumkan tentang taubat. Jadi makanya kalau di matanya itu di 231 ya, ke matan ke 231. Tapi oleh Syekh Nawawi dijadikan ya bait yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu nafi'u huwa alladhi yalbasitu fi sadri syu'a'uhu wa yakshifu bihi 'anil qalbi qina'ahu. Al-ilmu nafi'u, mula ilmu yang bermanfaat itu adalah alladhi yanbasitu fi sadri, yang menyebar fi sadri, di dalam dada, syu'a'uhu, apa cahayanya, wa yakshifu, dan terbuka, bihi, dengan itu ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, anil qalbi, dari hati, kina'ahu, akan tirai atau hijabnya, menghalangnya. Ini maksudnya gini, menurut Sahibul Hikam Ibnu Athaillah Sakandari, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dimiliki oleh seseorang yang menerangi dadanya. Jadi bukan misalnya kita lihat di dada ada cahaya, bukan gitu ya maksudnya. Jadi menampakkan keluasan, kelapangan dadanya, menampakkan kelapangan di dalam dirinya, di dalam jiwanya. Itu yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat. Yaitu apa? Al-ilmu billahi ta'ala wa sifatihi wa asma'ihi wa ilmu bi kayfiyati ta'abbudi lahu wa ta'adduba baina yadayhi. Menurut pensyarahnya, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu mengetahui Allah, ilmu ma'rifatullah, mengetahui Allah, tentang sifat-sifatnya, tentang nama-namanya, dan juga bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau diklasifikasikan ya tiga tadi, ada ilmu zahir yaitu ilmu syariat fikih, ada ilmu akidah ya, yang mengetahui tentang sifat Allah dan asma-asma Allah, juga ilmu tasawuf tentang adab-adaban kepada Allah dan juga kepada makhluk. Nah, ini menurut Syekh Nawawi mengatakan ilmu yang bermanfaat itu ya tiga tadi itu, ilmu fikih, ilmu akidah, dan ilmu tasawuf. Li'annahu al-ilma alladhi yanbasitu fi sadri syu'a'uhu, karena sesungguhnya ilmu yang tiga tadi itu, ilmu tentang akidah, ilmu tentang fikih, tentang ibadah, dan ilmu tasawuf tentang akhlak, adab-adaban itu bisa mencerahkan, melapangkan dada orang yang memiliki ilmu tersebut. Jadi kalau kita mau membedakan orang yang berilmu atau tidak, ya berarti ya orang ini lapang atau tidak dalam setiap perilakunya, setiap ibadahnya, setiap keyakinannya. Berarti kalau misalnya masih ya belum lapang di dalam jiwanya, ya ini masih belum memiliki ilmu yang bermanfaat. Jadi ukurannya seperti itu.
Ini menurut Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Albani, ya, sesuai tadi bait hikam tadi. Dan juga wa yakshifu bihi 'anil qalbi qana'ahu. Ilmu yang bermanfaat itu bisa membukakan hati, tirai, penutup hati kita. Jadi kalau misalnya ya hati kita ini, ya di dalam hati kita ini masih belum bisa bersyukur, belum bisa bersabar, ya, belum bisa bertawakal kepada Allah. Nah ini belum memiliki ilmu yang bermanfaat. Ya. Nah hal-hal ahwal-ahwal seperti tadi, syukur, sabar, tawakal, ini kan butuh pelatihan, butuh apa ya, jadwal terbang lah gitu ya, jam terbang lah gitu ya. Ya sekarang kalau orang mana tahu dia bersabar atau tidak kalau tidak diuji di dalam jam terbangnya gitu ya. Contoh saya tadi ya, saya mau goes sepeda pagi-pagi, itu sepeda saya simpan di tempat biasa anak-anak ngaji, anak-anak bocah ngaji ya. Pas saya mau goes, ada yang bengkok itu. Kesel banget ini pasti ini bocah ini jatuhin bocah. Kata istri saya, sabar. Ini memang cuma contoh yang kecilnya, gitu ya. Kata saya, kalau nggak jadi nih gue, ya. Tadinya mau ke rumah Pak Hisam tadi, Pak. Nyamperin Pak Hisam tadi ya. Ya, dan Pak Hisam tadi saya lihat di videonya, goesnya sampai Cibitung. Besok ajak aja Pak ya. Wah ini harus dibenerin ini ya. Jadi gearnya itu bengkok gitu. Waduh, nggak bisa jalan itu sepeda. Nah, iya, akhirnya saya bawa ke bengkel. Ya habis juga 300.000 bandong nanti kita. ya bisa, ya hanya bisa, ya udah sabar aja gitu kan. Nah itu artinya ya perlu jam terbang untuk menghadapi ahwal-ahwal ya, kondisi-kondisi seperti itu. Ya mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu ya jam terbangnya mungkin ada yang sudah ya banyak gitu ya dalam menghadapi kesabaran, ada yang belum banyak gitu ya. Nah, sehingga bisa membukakan hati kita. Nah itu yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Ini menurut Syekh Nawawi Al-Albani. Al-ilmu an ta'rifa rabbaka wa la ta'du qadrika. Menurut Imam Junaid Al-Baghdadi ya, dikatakan ilmu itu adalah mengetahui Tuhanmu wala ta'du qadrika, bukan memperhitungkan kekuatanmu. Artinya wa ma'rifatullah wa husnul adabi fala tagtaru bi ilmi lisani wa 'alaika bi ilmi alladhi yusiluka ilal karimil wahhab. Maksudnya adalah mengetahui Allah begini nih, kalau apa namanya PDF mau gini, kepencet aja hilang. Ya kekurangan ilmu informatika yang bisa ini nanti musfarisnya. Al ilmu an ta'rifa rabbaka.
Maksudnya adalah ma'rifatullah, mengetahui Allah, husnul adabi, secara baik-baik, secara adab-adaban. Fala tamtaru bi ilmi lisani, maka tidak merubah secara dengan ilmu lisan, ilmu ucapan. Jadi bagaimana kita mengetahui Allah secara adab-adaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu menurut Imam Junaid al-Baghdadi. Sehingga wa 'alaika bil ilmi alladhi yusiluka ilal karimil wahhab. Sehingga dengan ilmu itu ya kita bisa sampai yusiluka, menyampaikan kepadamu ilal karimil wahhab, menuju Allah yang mulia yang maha pemberi. Ya, ini menurut Imam Junaid al-Baghdadi. Jadi ilmu yang bermanfaat itu menurut Imam Junaid al-Baghdadi, ya, Imam Junaid al-Baghdadi mengatakan kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala ya, bukan sesuai dengan kehendak kita, dengan kekuatan kita. Jadi ya sebagaimana diberikan ilmu oleh Allah, dibukakan ilmunya oleh Allah saja gitu. Jadi bukan karena kita bisa tahu. Jadi karena Allah kita menjadi tahu. Ini bahasanya Imam Junaid al-Baghdadi. Kemudian di dalam bait selanjutnya dikatakan khairul ilmi ma kanatil khasyatu ma'ahu. Bait yang kedua, sebaik-baiknya ilmu, khairul ilmi, sebaik-baiknya ilmu, maka natil khasyatu ma'ahu, sesuatu atau ilmu yang bisa menimbulkan rasa takut, ma'ahu, bersama ilmu. Artinya ilmu yang bermanfaat itu pemilik ilmunya mulaziman li khasyah, selalu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khaufun ma'a ijlali yansha'a anhu an amalu. Yaitu rasa takut dan juga mengagungkan kepada Allah, sehingga bisa menggiatkan kita dalam beribadah. Jadi karena rasa takutnya itu, ya, rasa takut kepada Allah dan mengagungkan Allah, sehingga kita bisa rajin dalam beribadah. Jadi ilmu yang bermanfaat itu termasuk sebaik-baiknya ilmu itu adalah ilmu yang menimbulkan rasa takut kepada Allah. Sehingga dengan rasa takutnya kita kepada Allah dan mengagungkan kita kepada Allah, kita lebih rajin lagi ibadah, lebih rajin lagi sholatnya, lebih rajin lagi puasanya, karena ada rasa takut kepada Allah. Bahkan ya di dalam Al-Quran dikatakan innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Satu riwayat, satu qiraat seperti ada yang membaca innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Tapi yang biasa kita baca innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah yaitu yang dinamakan ulama. Jadi ya kalau sudah ya masuk ke Nahdlatul Ulama, ya walaupun ya niatnya hanya gandolan sarung kiai, para kiai, ya ini harus ada rasa takut khusyah kepada Allah nih. Sebab ada gelar ulamanya itu. Ya karena di dalam Al-Quran ya yang dikatakan ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Jadi, makanya kalau misalnya ya
masih berani sama Allah, jadi Ansor aja yang di NU. Jadi kata yang Ansor itu, saya mah belum doyan sholatnya, jadi nggak mau jadi umur saya dulu katanya, jadi pemain Ansor aja. Itu kebanyakan gitu tuh, ya ngomongnya gitu, ya bercandanya seperti itu gitu. Ya banyak teman-teman ya sahabat-sahabat di Ansor, ya kalau ngobrol saya begitu katanya, saya mah belum mau jadi NU katanya, masih Ansor karena belum takut sama Allah katanya, belum rajin, maksudnya belum rajin ibadahnya gitu. Ya, jadi kalau sebenarnya sudah jadi pengurus NU ya, apalagi Rais Surya ini Rais ya. Ya kalau Rais udah khosyahnya udah tinggi nih. Kalau tanfidiyah mah kali masih ada subat-subat ya dikit-dikit lah gitu. Jadi karena innama yakhsyallaha min ibadil ulama, termasuk para ulama itu adalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Nah ini ya kita di Nahdlatul Ulama itu makanya ada kata-kata ulamanya gitu. Ya, maka paling tidak kita belajar untuk menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir an ilmu anna qaranathu al khasyatu falaka wa illa fa'alaika. An ilmu bermula ilmu, an qaranathu yang membarengi ilmu, akan ilmu al khasyatu apa? Rasa takut, falaka maka akan bermanfaat bagimu. Wa illa, dan jika tidak, wa illa, dan apabila tidak dibarengi dengan rasa takut, fa'alaika maka menjadi laknat kepadamu. Jadi kalau ya kita sudah ya belajar ngaji ya harus dibarengi dengan rasa takut kepada Allah. Ilmunya yang dapat harus dibarengi dengan rasa takut kepada Allah sehingga bisa menjadi ilmu bermanfaat bagi kita. Ya. Jangan ya tidak dibarengi dengan rasa takut kepada Allah, karena kalau tidak dibarengi dengan rasa takut kepada Allah maka akan menjadi laknat ilmunya bagi kita. Jadi ketika orang ya memiliki ilmu kemudian dibarengi rasa takut kepada Allah, yakunu laka sawabuhu, maka akan mendapatkan pahalanya, pahala ilmunya bagi dirinya. Fatadawamul amal, dan selalu mendawamkan amal perbuatannya dari ilmu yang didapatkan. Jadi buahnya itu adalah ya amalnya itu. Ketika ilmu dibarengi rasa takut kepada Allah, maka akan mendawamkan amalnya. Sesuai dengan hadis ya, qalilul qarra khairun ya min kasirin farra. Sedikit dalam beramal tetapi dawam itu lebih baik daripada banyak tetapi terputus-putus. Ini ya dicantumkan juga di dalam kitab ya, hadis ini di dalam kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari cantumkan juga qalilul qarra khairun min katsirin farra. Jadi sedikit kita beramal tetapi terus menerus continue ya itu lebih baik daripada ya kita beramal banyak tapi terputus. Contoh misalnya kita ya ngasih berkah nih sama ya Lamudin nih sama pengurus MWC Tarumajaya, terus setiap minggu ngasih terus
Ya, seminggu. Ya, saya lihat mah Pak Dewan ngasih terus ini. Ya. Ya. Nah itu bagus ketimbang ya ngasih sekali, ntar ngasih 2 tahun lagi. Ya. Jadi lebih baik seminggu rutin ngasihnya sedekahnya ketimbang ya banyak tapi terputus. Ya. Nah ini mudah-mudahan kita semua ya diberikan kekuatan oleh Allah untuk beribadah dan diberikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin dari saya. Ya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سبحانك اللهم وبحمدك.